yang bisa ditebang orang. Oke. Dah, belum. Dah belum. Ya, Sobat puasa semuanya. Iya. Ya. Ya bang, silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rekan-rekan media telah hadir pada siang hari ini. Kami dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan sini hadir. Saya sebagai kuasa hukum daripada klien kami, biasa dipanggil Megan, juga sini ada penasihat hukum Megan, ada Pak Sangker sarjana hukum, ada Mas Robi sarjana hukum, dan Mas Wahyu sarjana hukum. Jadi adapun kasus yang saat ini terjadi sama klien kami adalah kasus penganiayaan ya. Kasus penganiayaan yang juga kebetulan pada saat itu Mbak Cita Rahayu juga datang berempati, bahkan juga sempat bicara sampai ada sekitar 2 jam lah ya di kawasan dekat Polda Metro Jaya pada saat itu, mendengarkan apa sih yang dialami oleh klien kami, yaitu kekerasan fisik ya dari seseorang atau bisa dikatakan teman dekatnya yang di mana warga negara asing. Dia adalah seorang anak pengusaha yang mempunyai usaha juga di sini. Orang tuanya, apa yang dialami oleh klien kami adalah penganiayaan berat secara fisik, secara mental juga sedang dalam berproses, masih berobat di rumah sakit ya, baik itu secara fisik dan secara mental. Adapun nanti kami sampaikan alat bukti yang kami miliki, dan juga perlu diketahui kasus ini sudah dilaporkan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan. Maka bersama ini, Polres Metro Jakarta Pusat. Maka bersama ini juga kami mohonkan kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Pak Susatyo, untuk dapat kiranya betul-betul atensi ya terkait dengan korban penganiayaan yang melibatkan keduanya adalah warga negara asing. Jadi sebentar hal ini akan disampaikan sama Pak Sangker dan Pak Robi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak-bapak. Ya. Terima kasih ya kepada rekan-rekan media. Pada hari ini ada beberapa hal yang mau kami sampaikan terkait dengan adanya peristiwa penganiayaan ya. Nah, adapun peristiwa penganiayaan yang dialami oleh klien kita ini dilakukan dengan cara satu menampar. Jadi ada pukulan atau tamparan di muka terhadap klien kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemukulan di leher. Jadi nanti kita akan sajikan juga, kita sampaikan juga ke rekan-rekan media bahwasanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terlapor pada saat ini sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Itu ada beberapa cara, satu menampar, memukul, dan membanting ya. Membanting. Jadi ada beberapa hal tersebut, makanya bisa kita kategorikan ini termasuk dalam kategori dugaan pasal penganiayaan berat. Karena atas hal tersebut klien kita mengalami ya banyak hal yang terjadi. Salah satu terhambatnya pekerjaan atas penganiayaan tersebut. Nah, maka dari itu kita akan menampilkan atau mensajikan bukti-bukti yang mana peristiwa tersebut yang terjadi di ini ya, di KPSK Pripa Residen di unit 49B. Nah, luka yang dialami oleh klien kita satu, ini terjadi luka memar nih. Luka memar di bagian pipi. Ini dilakukan dengan cara memukul ya, menampar, memukul, ya kan. Nah, bukti selanjutnya ini terjadi pembantingan yang mengakibatkan terdapat luka memar. Ya, rekan-rekan media bisa dilihat ini luka memar di bagian lengan, ya kan.
Lanjut lagi sama nih di bagian lengan juga. Ini akibat pembantingan ya. Bayangkan seorang wanita yang tidak mempunyai kekuatan seperti kekuatan pria dibanting, dipukul, ditampar mukanya ya kan, dengan sangat mengerikan lah. Luka memar banyak banget ini. Ini luka memar. Ini salah satu luka juga di bagian Kaki. lengan. Mungkin ini ya bekas cakaran kuku kali ya. Gelangan. Di pergelangan tangan. Tapi yang pasti terjadi luka memar tersebut terjadi di muka dan di lengan ya. Itu terlihat jelas. Alat bukti yang sudah kita sampaikan juga, nanti ini sudah kita mau sajikan juga ke penyidik biar penyidik juga bisa melakukan tugasnya ya kan terhadap peristiwa pidana yang terjadi terhadap klien kita. Mungkin nanti selanjutnya akan ditambahkan sama rekan kita Bapak Sankar untuk menjelaskan peristiwa lebih lanjut. Silakan Pak. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Seperti apa yang tadi sudah dibuka oleh Pak Sunan dan juga dilanjutkan oleh Pak Robi. Jadi kita di sini ingin memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Megan yang memang terjadi kasus penganiayaan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, dan ini bisa terkenal pasal berlipat-lipat ganda ya, karena seorang wanita yang memang dianiaya, penganiayaan itu bukan ini sampai berdarah, sampai luka, sampai dibanting, banyak kejadian-kejadian, dan itu bukan sekali kejadian tetapi beberapa kali kejadian, dimaafkan terjadi lagi, dimaafkan terjadi lagi. Jadi beliau ini meminta kepada kami untuk bisa supaya mendapatkan justice. Justice itu adalah keadilan buat beliau di sini. Kebetulan ini pelaku adalah orang keturunan India, betul ya? Indian ya, artinya keturunan India. Ya, dengan dia anak dari pengusaha juga di sini, pengusaha yang cukup besar dan bergerak di bidang mining. Itu kurang lebih sedikit yang kita bisa sampaikan. Kita meminta juga di sini kepada pihak kepolisian juga untuk ikut memberikan perhatiannya dalam kasus ini, karena di sini bukan cuman ininya Megan ke Indonesia juga untuk mau berinvestasi. Artinya kalau orang ke Indonesia pengen berinvestasi di sini dan juga mendapatkan perlakuan seperti ini, saya pikir ini cukup membuat para investor ke depannya untuk takut masuk ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Nah, tugas kita bersama-sama mengawal siapapun apapun investor kita, kalau mereka ingin berinvestasi di Indonesia, kita wajib memberikan perlindungan. Di luar investasi atau investor, yang lebih penting adalah perlakuan terhadap seorang wanita yang menurut saya udah terlalu brutal. Ini masuk di dalam kategori yang sangat brutal, dan kita semua secara bersama-sama akan memberikan keadilan buat korban Megan di sini. Itu mungkin. Selanjutnya jika ada tanya jawab atau ada yang bertanyakan langsung juga kepada pihak korban, silakan. Inisial pengusaha itu siapa Pak? Inisialnya mungkin yang saya bisa berikan inisialnya sebentar ya, karena saya nggak mau AM ya, inisialnya AM. Oke. Ya, pengusahanya ya, bukan pelakunya. Tapi pelakunya anaknya ya, betul. Oke. Itu orang tuanya berarti. Orang tuanya. Tapi ini kejadiannya tepatnya terjadi tuh kapan dong? Baru-baru ini atau gimana? Dua bulan yang lalu, bulan November. Bisa dikit abang tentang kronologis bang? Kronologis itu hubungan dengan Megang. terlapor ya, hubungan dengan Megan kronologis. Ya, kronologis. Mau langsung tanya? Langsung aja. Ya, how did you meet the first time with that guy? We were in the club Okay. because I was with my friends and he was there, and then we were dancing, Okay. and then my date punched him, Mhm. and then I tried to
comfort him, and then he said, okay, go for a date, and then I was ghosting him. Oke, And jadi then memang that's how we developed. ya mereka memang pertama kali ketemu di sebuah acara, lagi ada acara di SCBD. Nah di situ mereka kenalan pertama kali gitu dan mulai dari situ mereka mulai Intens. ya berinteraksi, berbicara soal bisnis kelanjutannya ke depannya mau bagaimana gitu. Itu pada awalnya 1 November Tahun 2020. 2 bulan yang lalu. Tapi awal mula terjadinya kekerasan ini gimana bang? Apakah sebelumnya cekcok atau seperti apa? Waktu pertemuan pertama memang ada cekcok, tapi cekcok bukan langsung ini, tetapi dengan dia lagi sama beberapa rekan-rekannya ketemu si pelaku yang ini ketemu di tempat itu dan terjadi mungkin di antara grupnya dia sama grupnya ini ada kecemburuan, tetapi itu tidak ada masalah, cuman hanya cekcok di antara grup mereka aja untuk kamu baru kenal sama orang ini bagaimana, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi tidak ada apa-apa, itu baru pertemuan pertama mereka. Terus ada hubungan pribadi Pak? Artinya ada hubungan pribadi baru? Ya, sebelum dia ada personal relationship with that guy. He's my ex-boyfriend. Oke, jadi mereka ini memang itu anak pengusaha ini adalah pacarnya Megan. Pertama kali ketemu sana dan mereka ada hubungan di jalan. Awal terjadi penganiayaan apa sih yang memicu itu? Okay, first time you met on the 1st November, right? No, last year, Yeah, last year November or November 9. no. Last year, 2025, but the incident happened on November 1. So you met which year? Last year. 2025. Yeah. Okay. And then we've been together for 10 months. Since- 10 months. Oh, so the incident happened 2 months ago, but Yeah. you know that in last 10 months. Okay. Mereka kenal udah 10 bulan yang lalu. Okay. Tetapi kekerasan ini terjadi 2 bulan yang lalu, tanggal 1 November. Pemicunya apa bang? Bisa kita, maksudnya kenapa bisa terjadi? penyebabnya. Penyebabnya ini kan bisa banyak ya, mungkin ada orang yang udah punya tabiat ya, laki-laki punya tabiat emang suka dominan, suka memukul, suka apa ya. Kita kan lagi ya namanya kita lapor ke polisi supaya polisi juga bisa membantu ya, apakah ini tabiat kah atau latar belakang orang ini memang sering melakukan kekerasan atau apa gitu. So the first time is the fight when he put a hand on you. It was in Camp X, Yeah. not at the SCBD, not at the zoo, right? In this In his apartment. That's on the first day. Jadi itu kejadiannya seperti itu. Kejadian pertama 1 November itu di apartemennya anak si pengusaha ini. Oke Pak, tadi kan ada tamparan, ada bantingan dan segala macam. Ya. Itu dilakukan satu kali secara bersamaan atau 2 bulan? 2 bulan ini berapa kali sih Pak melakukan kekerasan? Okay, from the first incident on the first, he lay hands on you, right? Okay, is that one incident only, or it happens many times It happened many times. within 2 months? No, the relationship. Oh, from the peak is on the 1st of November. The main thing is on the 1st November, but before that he already lay hands on you. But no, like he's been meeting me way before, in public, privately, but last November, Halloween, November 1, where he hit me really hard and I cannot take it anymore. Oke, jadi selama mereka berhubungan selama 10 bulan terakhir itu sering ada kejadian pemukulan-pemukulan, tapi buat dia memaafkan dan itu bukan pemukulan yang besar lah ya, tetapi yang dia udah nggak sanggup lagi, nggak nahan itu di kejadian tanggal 1 November. Itu udah puncaknya, itu udah benar-benar puncaknya. Mungkin dengan dia memaafkan sekali 2 kali ya, mungkin ada sisi baiknya ya, perempuan ada rasa kasihannya ya. Tapi kan kalau diulang-ulang, mungkin udah limitnya. Kemarin tanggal 1 November itu udah limitnya dan udah nggak bisa lagi gitu. Udah nggak ada ampun, nggak ada toleransi lagi, udah nyerah lah, ke batas kesabarannya udah mentok.
Apakah dalam waktu kejadian itu si pelaku mabok atau bagaimana, atau juga korban juga bagaimana kondisinya? Okay. That boy, was it drunk when he hitting you? Ya, pelakunya itu memang di bawah pengaruh minuman waktu kejadian itu, tetapi sebelum itu beberapa kejadian itu tidak di bawah pengaruh minuman. Yang pemukulan lain tidak di bawah pengaruh minuman. Yang puncaknya kemarin itu bukan makin acara Halloween ya, gitu. Jadi itu ada pengaruhnya. Tapi memang kalau dilihat dari urutan ini udah satu kebiasaan mendominasi sebuah hubungan, mungkin karena ya ibaratnya kalau kita tahu anak orang kaya biasanya merasa punya power ya, gitu. Jadi power itu yang digunakan untuk menekan, untuk menguasai. Oke Bang, tadi kan dugaannya anak pelaku pengusaha Pak. Mungkin boleh elaborasi lagi Pak, anak pengusahanya di bidang apa mungkin? Di bidang mining. Swasta atau? Swasta ya. Tambang batu bara ya. Tambang batu bara swasta. Okay, after this case, he call you to apologize or something? Yeah. What is it? He admitted what he did. Dia mengakui. Jadi perlu diketahui juga teman-teman bahwa pihak kuasa hukum dari terlapor sudah mengajukan resmi ke pihak Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimohonkan adanya restorasi justice atau RJ guna untuk bisa berdamai kepada klien kami sebagai pelapor. Namun demikian karena memang klien kami masih dalam keadaan trauma ya, maka kemarin juga saya menghubungi pihak penyidik sekaligus menginformasikan bahwa kami telah ditunjuk resmi oleh klien kami sebagai kuasa hukum. Maka kemarin pihak klien kami meminta waktu supaya tidak terburu-buru untuk dipertemukan, karena klien kami masih menjalani terapi yaitu tentang traumatik. We still have a doctor about Therapy, Yeah. physiotherapy and therapy, psychologist, psychiatrist. ya, jadi memang masih menjalani terapi psikologi ya, sehingga kami juga minta pengunduran jadwal. Pelaku sendiri belum ditahan? Ya, sampai saat ini memang pelaku belum diadakan penahanan ya, karena memang mungkin ada prosesnya, yaitu permohonan untuk restorasi justice dari pihak si terlapor harus dijalani terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan cita-cita apa Bang? Gimana? Kaitannya dengan cita-cita Iya, apa? jadi pada saat itu memang sempat bertemu juga dengan Mbak Cita Rahayu di bilangan SCBD ya. Ya sebagai seorang wanita yang mereka bercerita lah apa yang dialami, dan luar biasa Mbak Cita Rahayu juga sangat prihatin ya, sangat prihatin atas apa yang dialami, karena memang klien kami ini tidak punya siapa-siapa di Indonesia, hanya bawa badannya sendiri ya. Tidak punya siapa-siapa, sehingga itu tadi kemarin Mbak Cita Rahayu juga sangat mensupport ya, bahkan dia bilang apa yang bisa saya support untuk Megan, klien kami yang dia support. Berarti sempat ketemu ngobrol ada sekitar 2 jam di bilangan SCBD dekat Polda Metro Jaya pada saat itu, karena memang di hari yang sama ya Mbak Cita Rahayu, Megan memang ada jadwal untuk menghadap Bapak Wakapolda Metro Jaya pada saat itu. Jadi memang ketemulah mereka di lobi gedung Pak Kapolda Metro dan Bapak Kapolda Metro Jaya pada saat itu ngobrol, dan akhirnya kita bergeser dulu untuk makan siang, dan disitulah banyak cerita gitu. Dan Mbak Cita Rahayu sangat prihatin atas apa yang terjadi oleh Megan. Bang, keduanya berarti statusnya masih WNA ya? Iya, dua-duanya kebetulan warga negara asing. Ya. Untuk proses hukum sendiri, kalau untuk WNA sendiri Bang, prosedurnya tidak? Ya, yang pasti tidak pandang bulu ya. Ketika dia melakukan satu pelanggaran atau dugaan pelanggaran peristiwa pidana di negara kita, maka hukum Indonesia yang berlaku.
Ya. Kedua-duanya adalah seorang warga negara Iya, asing. walaupun dua-duanya adalah, makanya kan kita lihat di Bali banyak tuh di penjara gerobokan orang-orang asing ya, karena memang yang pada saat dia melakukan kejahatan di Indonesia, wilayah hukum Indonesia, dia juga diberlakukan hukum Indonesia. Dan kemarin ada kekhawatiran dari klien kami menanyakan, Pak, kalau dia kabur bagaimana? Saya bilang nggak perlu khawatir, karena toh orang tuanya ada usaha di sini, ya. Dia pun juga infonya ada usaha di sini, dan perlu diketahui, digarisbawahi, pidana itu sejak terjadi peristiwa pidana itu, ya, itu masa daluarsanya 12 tahun, sehingga dia tidak bisa berpikir menghindar dengan keluar negeri misalnya, atau pulang ke mana negaranya dia setahun 2 tahun nanti balik lagi, tidak seperti itu. Tapi Bang, dari selain- sendiri kenal sama orang tuanya nggak sih bang? Atau sebelumnya berkomunikasi sampai orang tuanya dari korban tersangka ini tahu kelakuannya terhadap Megan? Did any father already know about this case, or do you know his father He just already met? mentioned- Already met? No, I haven't met him. Oke, jadi Megan sendiri selama 10 bulan belum pernah bertemu atau kenal dengan orang tuanya si pelaku. Tapi about this. Yeah, yes. Ya, tapi dengan adanya kasus ini, informasinya orang tuanya saat ini sudah tahu, dan itu yang betul-betul buat keluarganya sangat menjaga ya, karena dia juga kan punya usaha di Indonesia. Pasal yang disangkakannya dan lama hukumannya berapa? Pasal yang disangkakan sesuai dengan apa yang dia diduga dia berbuat adalah pasal 351, masih berlaku pasal kemarin ya, belum ikut undang-undang yang baru. Kalau undang-undang baru kan baru berlaku 2 Januari kemarin 2026, tapi kasus yang dilaporkan ini masih mengikuti pasal KUHP yang sama di 351, dan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Ya. Masih penyelidikan. Belum tersangka karena dia melalui kuasa hukum mengajukan permohonan untuk restorasi justice, artinya dia sudah mengakui, intinya dalam pemeriksaan dia sudah mengakui apa yang dia perbuat, sehingga dia mengajukan restorasi justice untuk melakukan perdamaian gitu. Ya, jadi memang sudah diakui apa yang diperbuat. Tapi dari Megan sendiri ada niat berdamai nggak? Kalau dari Megan sendiri dia minta keadilan, justice yang seadil-adilnya lah, artinya atas perlakuan yang dia alami berulang-ulang kali ini dia cuma minta keadilan, bukan masalah damai lagi, tapi dia ya setimpal lah ya. So they have a question that do you, if they say they want to say okay to settle amicably, do you want to do that, or you are still looking for justice? Dia want justice. Dia minta keadilan. Dia Bang, minta. ada kemungkinan untuk